Rawa itu sunyi. Hanya suara gemericik air yang tenang dan desir angin yang menyapu ilalang yang masih setia berdiri di tepi. Di tengah kesunyian itu, berdirilah sebuah gubuk reyot, nyaris rubuh dimakan waktu. Disitulah Johnny tinggal, bocah kurus berusia 11 tahun, rambutnya kusut, kulitnya legam terbakar matahari. Tak ada orang tua, tak ada saudara, hanya sepasang mata kecil yang menyimpan sisa harapan, walau dunia seolah telah menghapusnya. 3 bulan yang lalu, banjir bandang menyapu desa kecil tempat Johnny tinggal. Rumah-rumah hanyut, orang-orang menjerit, dan Johnny kehilangan segalanya dalam semalam. Ayahnya terseret arus saat mencoba menyelamatkan ibu yang pingsan. Ia sendiri selamat karena ditarik oleh sebuah akar pohon besar yang mencuat dari dalam rawa. Sejak hari itu, ia tak pernah lagi melihat senyum. Bahkan dirinya sendiri pun lupa bagaimana rasanya tertawa. Setiap pagi, Johnny akan berjalan menyusuri pinggir rawa, mengangkat jebakan ikan yang ia pasang malam sebelumnya. Kadang dapat 2 ekor, kadang tak satu pun. Ia menjualnya ke warung paling ujung kampung. Tapi karena wajahnya jarang tersenyum dan pakaiannya selalu kumal, banyak orang mencibir, menyebutnya anak sial rawa. Ia hanya menunduk, menahan air mata yang menggantung tapi tak pernah jatuh. Malam hari adalah waktu paling sunyi bagi Johnny. Duduk di tepi gubuk, ia memeluk lutut sambil menatap bulan. Kadang ia berbicara pada dirinya sendiri, pada angin, pada nyamuk-nyamuk yang tak henti menggigit. "Bu, Pak, Johnny capek," bisiknya pelan suatu malam. "Kalau boleh, Johnny ikut saja." Tapi kalimat itu tak selesai. Di ujung sana, seekor burung hantu mengeluarkan suara aneh yang membuat bulu kuduknya meremang. Pada suatu sore, ketika awan mendung menggantung rendah, Johnny terjatuh ke dalam lumpur saat mengejar seekor belut. Lututnya tergores tajamnya bambu patah. Darah mengucur. Ia merangkak, menggigil. Tapi tak ada yang menolong. Dunia seakan menutup mata untuknya. Ia menangis, kali ini tak tertahan. Air mata itu jatuh ke lumpur, bercampur dengan darah dan tanah, seperti menciptakan doanya sendiri, sebuah jeritan diam dari seorang anak yang sudah terlalu sering ditinggal. Tak jauh dari tempatnya tergelincir, air rawa bergolak perlahan. Seekor makhluk besar mengintip dari balik tanaman enceng gondok. Matanya putih bersih, sorotnya tajam namun damai. Ia bukan buaya biasa. Tubuhnya berkilau, sisiknya memantulkan cahaya redup sore itu. Tapi Johnny tak sadar, ia sudah pingsan, tubuhnya tergeletak lemah di tepian, nyaris tenggelam oleh lumpur dan kehampaan. Makhluk itu merayap pelan. Dengan moncongnya yang dingin, ia mendorong tubuh bocah itu ke tempat yang lebih aman. Lalu dengan lembut, ia menjilat luka di kaki Johnny, seolah berusaha meredakan perih yang tak hanya di kulit, tapi juga di hati. Ia mengeluarkan suara rendah, semacam dengungan pelan yang membuat burung-burung di sekitar terdiam. Rawa itu tak lagi sunyi. Ia menyambut keajaiban. Hari itu, tanpa seorang pun tahu, rawa menyelamatkan satu nyawa kecil. Dan di tengah lumpur dan luka, lahir sebuah kisah yang akan mengguncang dunia, tentang bocah malang dan buaya putih penjaga rawa. Keesokan paginya, Johnny terbangun dengan kepala yang pusing, matanya terpejam rapat seakan dunia masih ingin menolaknya. Saat ia membuka mata, sinar matahari yang lembut menyentuh wajahnya, dan ia mendapati dirinya terbaring di atas tanah yang lembut. Di sekelilingnya, rawa yang biasanya begitu sunyi kini terasa hidup, seolah alam mengawasinya. Ia mengangkat tubuhnya, merasa aneh dengan ketenangan yang mengelilinginya, namun ia tak bisa mengingat bagaimana bisa ia sampai di sini. Luka di kakinya terasa sedikit lebih baik, meskipun masih ada rasa sakit yang menjalar setiap kali ia bergerak. Perlahan-lahan, ia mencoba bangkit dan berjalan, dengan langkah terseok-seok menuju gubuknya. Namun, sesaat sebelum ia melangkah lebih jauh, ia mendengar suara gemericik dari balik semak-semak. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekat, penasaran. Tiba-tiba, sebuah jerat besi meluncur dari tanah, mengikat kakinya dengan keras. Johnny terjatuh, wajahnya menyentuh tanah. Ia merintih kesakitan, mencoba untuk melepaskan diri, namun semakin panik, semakin kuat jerat itu menarik. Rasa takut menyelimuti dirinya. Ini bukan pertama kalinya ia terjebak dalam jerat pemburu, tapi kali ini, entah mengapa ia merasa lebih terjebak dalam nasib yang lebih kelam. Setiap usaha untuk bergerak membuat rasa sakit semakin tajam, dan Johnny tahu jika ia tidak segera melepaskan diri, ia bisa mati di sini, sendirian.
Seketika itu, terlintas dalam pikirannya bayangan ibunya, wajah ayahnya yang penuh kasih, dan segala kenangan yang perlahan menghilang. "Aku harus selamat," bisiknya pada dirinya sendiri, suara lemah namun penuh tekad. Namun, saat itulah suara rendah yang dikenalinya terdengar, menggema dari dalam rawa. Johnny mengangkat kepala, matanya setengah tertutup oleh rasa sakit dan keputusasaan. Dari antara dedaunan yang lebat, muncul sosok besar, buaya putih itu. Dengan langkah lambat namun penuh kewibawaan, makhluk itu mendekat. Sorot mata buaya putih itu tak lagi dingin, melainkan penuh empati. Ia mengangkat moncongnya, mendekatkan hidungnya pada jerat yang melilit kaki Johnny, dan dalam sekejap, jerat itu terlepas dengan mudah. "Jangan takut, Johnny," suara itu datang, bukan dari mulut buaya, namun langsung menyentuh hatinya. Suara lembut yang mengalir di dalam pikirannya. "Kau tak sendiri lagi." Johnny terdiam, kebingungannya membeku sejenak. Buaya itu menatapnya dengan tatapan penuh pengertian, seolah mengingatkannya bahwa ia kini berada dalam perlindungan makhluk yang tidak biasa. Sebuah keajaiban. Setelah beberapa saat, Johnny akhirnya berdiri, tubuhnya masih lemah. Buaya putih itu menghadap ke rawa, seolah memberi tanda agar Johnny mengikutinya. Dengan pelan, ia berjalan di belakang makhluk besar itu, merasakan getaran yang aneh di sekelilingnya, seolah dunia dan alam membuka jalan untuk mereka. Perlahan, Johnny mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melibatkan lebih dari sekadar dirinya. Mereka tiba di sebuah gua tersembunyi di bawah permukaan rawa, tempat yang belum pernah Johnny lihat sebelumnya. Suasana di sini sangat berbeda. Tumbuhan berkilau dengan cahaya biru lembut, dan suara air yang mengalir begitu menenangkan. Buaya putih itu berputar, menghentikan langkahnya dan menatap Johnny dengan bijak. "Kau akan sembuh di sini," katanya, "aku adalah penjaga rawa ini. Namaku adalah Putra Rawa." Johnny hanya bisa terdiam. Setiap kata yang diucapkan oleh Putra Rawa seperti petuah dari dunia yang tak pernah ia pahami. Dengan mulut yang terasa kering dan jantung yang berdebar, ia akhirnya mengangguk. Mungkin inilah harapan baru yang selama ini ia cari, mungkin buaya putih ini adalah jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Hari-hari berikutnya, Johnny tinggal di dalam gua tersembunyi bersama buaya putih yang kini ia kenal sebagai Putra Rawa. Gua itu tak seperti tempat biasa, udara di dalamnya sejuk dan segar, cahaya biru yang memancar dari lumut di dindingnya memberi ketenangan luar biasa. Di sudut gua mengalir mata air jernih yang rasanya lebih manis dari air manapun yang pernah Johnny minum. Setiap pagi, Putra Rawa mengajaknya menyusuri jalur rahasia di dalam rawa, mengenalkan tumbuhan-tumbuhan yang bisa menyembuhkan luka, serta hewan-hewan kecil yang berbicara dalam diam. Putra Rawa bukan sekadar hewan. Ia adalah penjaga terakhir dari garis pelindung alam yang telah hidup selama ratusan tahun. Ia mengungkapkan bahwa rawa ini menyimpan kekuatan kuno. Kekuatan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang bersih hatinya dan tulus niatnya. "Rawa ini bukan hanya lumpur dan air," ujar Putra Rawa suatu malam, "ini adalah jantung bumi, tempat napas kehidupan bermula." Johnny, dengan mata terbelalak, hanya bisa mengangguk. Dalam dirinya mulai tumbuh perasaan yang belum pernah ia kenal, harapan. Malam-malamnya kini tak lagi dipenuhi tangisan. Ia tidur di atas tumpukan daun kering yang hangat, ditemani suara alam yang bernyanyi lembut. Setiap kali ia membuka mata, Putra Rawa selalu ada, berjaga dari kejauhan. Kadang Johnny bertanya-tanya, mengapa makhluk sebesar dan sekuat itu memilih untuk menolongnya, anak kecil yang tak berarti. Namun ia tak pernah menemukan jawaban, selain tatapan lembut dan suara batin yang berkata, "Karena kau berbeda, Johnny. Karena hatimu belum mati." Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Suatu pagi, saat mereka kembali dari penjelajahan kecil, Putra Rawa menunjukkan tanda-tanda gelisah. Tanah di sekitar rawa terasa bergetar. Udara mengandung bau besi dan asap. "Ada yang datang," gumamnya pelan. "Mereka membawa mesin, membawa kehancuran." Johnny yang mulai paham tentang bisikan-bisikan alam ikut merasakannya. Burung-burung terbang menjauh, ikan-ikan menyelam lebih dalam. Rawa menggigil. Putra Rawa membawa Johnny ke tempat tinggi yang tersembunyi. Dari sana mereka melihat asap hitam membubung. Beberapa orang dengan baju oranye dan helm kuning berjalan membawa alat-alat berat. Pohon-pohon mulai ditebang, tanah dikupas.
Mereka ingin mengambil isi perut rawa ini, kata putra rawa dengan nada geram. Jika tak dihentikan, rawa ini akan mati. Dan saat itu terjadi, kau pun akan kehilangan tempat satu-satunya yang masih menyayangimu. Johnny menggigit bibirnya, dadanya sesak. Ia baru saja merasakan cinta lagi, dan kini tempat itu terancam direnggut oleh manusia-manusia tamak. Apa yang bisa aku lakukan? Tanyanya pelan, hampir putus asa. Putra rawa menatapnya dalam. Kau punya hati yang bersih, Johnny. Kau bisa melihat, mendengar, dan merasakan alam. Itu kekuatan yang tak dimiliki siapapun. Tapi kau harus memilih, diam dan kehilangan segalanya, atau berdiri dan melawan dengan cara yang benar. Bocah itu terdiam lama. Di dalam hatinya, masih terbersisa luka-luka lama yang belum kering. Tapi kali ini, rasa sakit itu berubah menjadi nyala kecil yang menyala perlahan. Ia tak ingin kehilangan lagi. Tidak kali ini, aku akan melawan, bisiknya. Putra rawa mengangguk pelan, seolah tahu bahwa saat itu, seorang anak rawa baru saja dilahirkan kembali. Dan sejak hari itu, Johnny bukan lagi sekadar bocah malang yang hidup sendirian. Ia menjadi penjaga muda rawa, pewaris semangat dari makhluk suci yang selama ini tersembunyi dari dunia. Dunia yang sebentar lagi akan tahu siapa dia. Langit di atas rawa kini tak lagi cerah. Asap dan debu mulai menutupi cahaya matahari, menciptakan suasana muram yang menyelimuti seluruh penjuru. Suara mesin berat meraung seperti monster lapar, mencabik-cabik tanah dan menggusur pepohonan yang telah tumbuh puluhan tahun. Johnny berdiri di balik semak, bersama putra rawa, menyaksikan kehancuran perlahan-lahan merayap ke jantung tempat yang selama ini menyelamatkannya. Ia menggenggam erat sebatang kayu kecil, bukan untuk bertarung, tapi untuk menguatkan hati yang mulai rapuh. Para pekerja tampak tak peduli pada jeritan alam. Burung-burung beterbangan tak tentu arah, seekor induk monyet meraung memanggil anaknya yang tak kembali. Air di rawa mulai keruh, dan beberapa ikan mengambang tak bernyawa. Johnny menggigit bibirnya, menahan amarah yang makin membara. Kenapa mereka tega? Bisiknya lirih. Putra rawa menatapnya dengan sorot mata yang dalam. Karena mereka tak pernah diajarkan cara mencintai alam, hanya diajarkan cara menguasainya. Johnny tak ingin hanya menjadi saksi. Ia mulai mencatat gerakan para pekerja, memperhatikan jalur masuk alat berat, dan mencari titik-titik kelemahan. Setiap malam ia menyelinap, mencoret-coret tanah dengan pesan-pesan seperti, rawa ini hidup, dan jangan bunuh rumah kami. Beberapa pekerja sempat kebingungan, tapi suara bos besar mereka, seorang pria berperut gendut dan bersuara kasar, selalu menutup ruang ragu dengan ancaman upah yang dipotong. Satu malam, Johnny melihat seekor ular rawa terjepit di antara puing-puing pohon tumbang. Ia berlari, menerobos semak, tak peduli pada duri dan lumpur. Dengan tangan gemetar ia mengangkat batu besar yang menjepit ekor sang ular. Binatang itu menatapnya sejenak, lalu melata pergi dengan kepala menunduk dalam, seperti memberi hormat. Putra rawa menyaksikan dari kejauhan, dan untuk pertama kalinya, ia menunduk hormat kepada Johnny. Namun, keesokan harinya, bencana datang lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Para pekerja menemukan jejak-jejak kecil Johnny. Sang mandor marah besar dan memerintahkan pemburuan. Ada bocah liar di sekitar proyek ini. Tangkap dia, bisa jadi mata-mata LSM atau warga yang menolak. Johnny berlari sekuat tenaga saat mendengar langkah-langkah berat mengejarnya. Namun kakinya terpeleset lumpur, dan ia jatuh ke dalam genangan air yang dalam. Nafasnya tersengal, tubuhnya kedinginan, dan suara langkah semakin dekat. Saat para pekerja hampir menemukannya, tanah di sekitar mereka berguncang. Dari balik kabut rawa, muncul bayangan besar yang membuat mereka mundur panik. Putra rawa, dengan tubuh penuh lumut dan mata yang menyala seperti api, mengaum keras hingga burung-burung di langit jatuh karena ketakutan. Para pekerja lari tunggang langgang, tak sanggup menjelaskan apa yang mereka lihat. Buaya jadi-jadian, hantu rawa, teriak mereka. Johnny berhasil selamat, tapi kejadian itu membuatnya sadar bahwa rawa tak bisa dilindungi hanya dengan keberanian bocah kecil dan seekor penjaga tua. Ia harus menemukan cara agar manusia mengerti, agar suara-suara alam bisa didengar mereka yang tak lagi peka. Ia tahu, waktunya semakin sempit. Dan di balik rawa yang mulai terluka, tersimpan rahasia besar yang akan mengubah segalanya. Malam itu, saat hujan turun pelan di atas daun-daun lebar, Johnny bersandar di tubuh putra rawa.
Aku tak ingin hanya jadi anak kecil yang diselamatkan, katanya pelan. Aku ingin menjadi penyelamatnya. Putra Rawa menatap langit yang mendung dan berkata dengan suara hati yang dalam, maka bersiaplah, Johnny. Sebab badai yang sesungguhnya belum datang. Malam itu, Johnny tak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi suara-suara pohon yang tumbang, tangisan hewan-hewan yang kehilangan rumah, dan tatapan Putra Rawa yang mengandung luka yang dalam. Hatinya remuk. Ia sadar keberadaan mereka tak lagi aman. Namun saat hujan mereda, Putra Rawa mengajaknya menyelam ke dalam salah satu bagian terdalam rawa, ke tempat yang selama ini hanya disebut-sebut dalam bisikan angin dan desa air, jantung rawa. Dengan nafas yang dikendalikan oleh ajian kuno yang diwariskan sang penjaga, Johnny menyelam lebih dalam dari yang pernah ia lakukan. Di bawah permukaan air yang gelap, tersembunyi gua bawah tanah yang dipenuhi cahaya kehijauan. Di sana, di tengah danau kecil yang tenang, berdiri sebuah batu besar berukir simbol-simbol purba. Ini, kata Putra Rawa lirih, adalah sumber kehidupan rawa. Tempat roh-roh penjaga bersatu. Dan hanya hati manusia yang murni yang bisa membangkitkan kekuatannya. Johnny mendekati batu itu. Tangannya gemetar saat menyentuh permukaannya yang hangat. Seketika itu juga, cahaya menyala dari ukiran-ukiran, dan suara-suara lembut memenuhi gua. Bisikan-bisikan itu datang dari leluhur penjaga rawa, roh penyu tua, elang putih, dan pohon beringin yang pernah hidup ribuan tahun. Johnny, ujar suara, gabungan mereka, kau terpilih bukan karena kuat, tapi karena hatimu tak meninggalkan siapapun. Bahkan alam pun kau anggap sebagai saudara. Air mata Johnny mengalir. Ia belum pernah merasa begitu dihargai. Tapi, aku hanya anak kecil. Aku tak bisa menghentikan mereka, katanya terbata. Cahaya dari batu menyelimuti tubuhnya, dan suara itu berkata, kau bisa, jika kau percaya. Kau harus bersatu dengan alam, bukan hanya menjaganya. Jadilah suara dari yang tak bersuara. Jadilah perisai terakhir kami. Ketika Johnny keluar dari gua itu, tubuhnya dipenuhi semacam daya aneh. Ia bisa merasakan hembusan angin seolah berbisik, dan sentuhan air di kulitnya membawa pesan. Ia kini bisa mendengar suara tumbuhan, memahami rasa sakit seekor semut, dan bahkan berbicara lewat mimpi pada hewan-hewan yang hidup dalam rawa. Putra Rawa menatapnya bangga. Kau telah bangkit, Johnny. Kini kau bukan lagi hanya anak yang ditolong, tapi penjaga yang akan dikenang. Namun perubahan itu datang dengan harga. Kekuatan Johnny menarik perhatian makhluk-makhluk gelap yang juga mengincar sumber kekuatan rawa. Dari bagian hutan yang jauh, terdengar gonggongan serigala hitam dan tawa nyaring seperti manusia yang sudah kehilangan akal. Mereka datang, bisik Putra Rawa, para pemburu kekuatan. Dan mereka tak mengenal belas kasihan. Johnny tahu, waktu mereka sudah semakin sempit. Ia harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Ia harus menyatukan kekuatan rawa dengan keberanian manusia. Tapi bagaimana caranya menghadapi dunia yang tak percaya pada keajaiban? Dunia yang menertawakan anak kecil dan menyanjung kekuasaan. Ia tak punya jawaban, namun kini ia punya tekad. Dan tekad itulah yang menjadi awal dari pertarungan besar yang akan datang. Malam itu, angin di rawa terasa lebih tajam dari biasanya. Daun-daun bergetar seolah berbisik tentang bencana yang datang. Johnny berdiri di tepi danau kecil, matanya menatap gelap yang mulai menelan pohon-pohon. Putra Rawa berdiri di sampingnya, tubuh besarnya tak bergeming. Mereka sudah mendekat, katanya, dan mereka tidak datang untuk mundur. Di kejauhan, cahaya merah membelah pepohonan, diiringi suara-suara tawa mirip manusia, namun terlalu dingin dan jahat untuk disebut manusia biasa. Tiga sosok muncul dari kabut. Mereka bertubuh tinggi dengan mata merah menyala. Wajah mereka tertutup topeng kayu tua yang dipenuhi goresan, dan tubuh mereka dililit kain hitam kusam. Mereka adalah pemburu kegelapan, manusia yang menjual jiwanya demi kekuatan dari hutan-hutan mati. Mereka bisa mencium kekuatan, dan mereka datang bukan untuk bernegosiasi, melainkan untuk merenggut. Kami mencium napas roh tua, dan darah anak penjaga baru, kata pemimpinnya sambil tersenyum bengkok. Johnny menggenggam tanah di bawah kakinya. Ia bisa merasakan bisikan semut, desa akar, dan degup jantung air. Aku tidak akan membiarkan kalian menyentuh tempat ini, ujarnya lantang, meski tubuhnya gemetar. Salah satu pemburu tertawa. Kau hanya anak kecil, kekuatanmu belum matang, bahkan buaya tua itu tak bisa melawan kami. Tapi sebelum mereka mendekat,
lumpur di sekitar kaki mereka tiba-tiba bergerak, seperti hidup. Rawa bangkit membela anaknya. Putra Rawa mengaum keras. Tubuhnya membesar, ditopang kekuatan air dan tanah. Dari balik semak, hewan-hewan bermunculan, burung hantu, ular rawa, bahkan sepasang kijang tua. Semua berkumpul, bukan karena diperintah, tapi karena percaya. Inilah rumah mereka. Johnny berdiri di depan mereka, kecil dan rapuh, tapi bersinar oleh cahaya yang membuat tiga pemburu itu ragu sejenak. Kita tidak sendiri, bisik Johnny pada dirinya sendiri. Pertempuran pun dimulai. Cahaya dan bayangan saling bertabrakan. Tanah menggeliat, air melonjak, dan suara-suara doa kuno menggema dari dalam gua. Para pemburu menyerang tanpa belas kasihan, namun Putra Rawa dan hewan-hewan rawa bertahan mati-matian. Johnny mengerahkan kekuatannya, tapi tubuh kecilnya mulai melemah. Darah mengalir dari hidungnya, dan pandangannya mulai kabur. Namun ia tidak mundur, tidak saat rumah mereka dipertaruhkan. Salah satu pemburu berhasil menembus pertahanan dan menerjang ke arah Johnny. Saat cakar hitam itu hampir menyentuh wajahnya, cahaya dari tubuh Johnny meledak. Sebuah lingkaran cahaya memancar, menolak kekuatan jahat. Dari balik cahaya, muncul bayangan seorang wanita berjubah putih dengan mata seperti bintang pagi. "Ibu," lirih Johnny. Sosok itu menyentuh kepalanya dengan lembut. "Kau bukan sendiri, Nak. Roh orang-orang yang mencintaimu, selalu bersamamu." Dengan kekuatan terakhir, Johnny mengangkat kedua tangannya dan menyerukan doa yang diajarkan Putra Rawa. Tanah Rawa membuka mulutnya, menelan 2 dari 3 pemburu. Yang tersisa melarikan diri sambil memekik, "Kami akan kembali." Ini belum akhir, suasana kembali sunyi. Hanya suara air menetes dan nafas berat para makhluk yang bertahan. Putra Rawa terlatih tatih, luka di tubuhnya parah. Johnny memeluknya erat, menangis dalam diam. Malam itu, Rawa selamat. Tapi Johnny tahu, ancaman tak berhenti di sini. Ia sudah membuka mata pada kenyataan dunia, bahwa kekuatan bisa memancing kejahatan yang lebih besar. Dan ia harus lebih kuat. Tidak hanya untuk melindungi Rawa, tapi untuk menjadi jembatan antara manusia dan alam. Ia bukan anak yatim biasa. Ia adalah pewaris roh bumi. Pagi menjelang dengan langit kelabu, seolah langit pun ikut berkabung atas luka-luka yang ditinggalkan malam sebelumnya. Johnny duduk di samping tubuh Putra Rawa yang kini terbaring lemah di bawah naungan pohon besar. Tubuh sang penjaga Rawa penuh luka, dan napasnya kini tak sekuat biasanya. "Aku akan sembuh," gumamnya lirih. Tapi Johnny tahu, luka yang diderita sahabatnya itu bukan sekadar fisik, roh alam dalam dirinya telah terkoyak. Burung-burung enggan bernyanyi pagi itu. Angin hanya bertiup pelan, membawa aroma darah dan lumpur. Di sekeliling mereka, rawa tampak murung. Pohon-pohon merunduk, dan air di permukaan danau tampak kelabu. Rawa telah mempertahankan dirinya, tapi kehilangan besar telah terjadi. 2 roh penjaga lainnya, ular emas dan kijang tua, gugur dalam pertempuran. Johnny tak mampu menahan tangis saat menyentuh tubuh mereka yang membeku dalam cahaya redup. Di tengah duka, sebuah suara muncul dari dasar rawa. Lirih, sedih, dan penuh rindu. Itu adalah nyanyian tanah yang terluka, lagu alam yang hanya terdengar saat roh penjaga meninggal dan tanah kehilangan pelindungnya. Suara itu merambat ke seluruh hutan, memanggil para makhluk untuk berkumpul, bukan dalam perang, tapi dalam perenungan. Johnny berdiri, mendengarkan dengan mata tertutup, dan merasakan setiap nada seperti luka di hatinya sendiri. Putra Rawa membuka matanya pelan. "Dengarlah, Johnny, suara itu bukan hanya tangisan, tapi juga panggilan. Tanah ini sedang meminta sesuatu darimu." Johnny menggigit bibirnya, menahan emosi yang menggelegak di dadanya. "Aku tak tahu harus berbuat apa, aku hanya seorang anak kecil, dan semuanya terlalu besar." Tapi Putra Rawa menatapnya penuh kasih. "Kau adalah suara baru dari tanah ini, dan suaramu dibutuhkan." Johnny pun berjalan ke tengah rawa, tempat pertempuran terjadi. Ia berlutut dan menempelkan telinganya ke tanah. Seketika, ia melihat kilasan-kilasan, pohon-pohon yang tumbang, sungai yang mengering, hewan-hewan yang melarikan diri, dan manusia yang menebang tanpa peduli. Semua itu adalah luka-luka bumi. Dan sekarang, bumi meminta satu hal, perlindungan yang lahir dari cinta, bukan dari kekuatan semata. Dengan keberanian yang tumbuh dari duka, Johnny berdiri dan mulai menyanyikan lagu itu. Suaranya lirih, namun perlahan menguat. Ia menyanyikan kesedihan alam,
permintaan maaf, dan janji untuk menjaga. Lagu itu bukan dari dirinya, tapi dari roh-roh yang kini hidup di dalam jiwanya. Langit mulai terbuka, cahaya matahari menembus awan. Air di danau berkilau, dan daun-daun mulai bergerak perlahan, ikut dalam irama nyanyian Johnny. Dari kejauhan, beberapa manusia desa yang tersesat mendekat, terpanggil oleh suara itu. Mereka menyaksikan seorang anak kecil berdiri di tengah rawa dengan cahaya menyelimuti tubuhnya. Mereka terdiam, tersentuh, dan beberapa bahkan menangis. Mereka tak tahu siapa Johnny, tapi mereka tahu, mereka sedang menyaksikan kelahiran legenda baru. Seorang anak yatim piatu yang berbicara untuk tanah, air, dan udara. Dan pada saat itu juga, rawa memeluk kembali kehidupan. Tanah yang tadinya kering mulai basah. Pohon-pohon muda muncul di sela-sela akar tua. Roh-roh yang gugur beristirahat tenang. Namun jauh di sisi lain hutan, kekuatan gelap belum berhenti bergerak. Mereka tak senang pada suara baru itu. Mereka menanti dalam bayang-bayang. Karena nyanyian Johnny bukan hanya menyembuhkan, tapi juga membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur. Hari-hari setelah nyanyian Johnny membawa perubahan yang sunyi namun terasa. Rawa mulai pulih. Burung-burung kembali bernyanyi, dan air kembali jernih. Namun kedamaian itu seperti embun di ujung daun, indah tapi rapuh. Putra rawa masih belum pulih sepenuhnya, dan di malam-malam tertentu, tubuhnya menggigil, seperti merasakan sesuatu yang jauh di luar jangkauan kata. Ada yang datang dari utara, katanya suatu malam, dengan mata memandang gelap hutan. Bayangan yang membawa dingin dan dendam. Johnny belum mengerti sepenuhnya maksud sahabatnya itu. Tapi dalam mimpinya, ia mulai melihat sosok-sosok aneh, seorang pria bertudung gelap yang menunggangi seekor serigala putih bermata merah, dan membawa tongkat dari tulang manusia. Di sekelilingnya, tanah menjadi kering, pohon-pohon meranggas, dan sungai berubah menjadi aliran darah. Sosok itu tertawa pelan, dan di belakangnya ribuan bayangan berbaris diam seperti mayat yang belum tenang. Kami datang, anak rawa, dan kami takkan berbelas kasih. Suatu pagi, burung-burung terbang dalam kepanikan. Suara gemuruh datang dari arah utara. Tanah bergetar, dan kabut hitam menutupi langit. Dari kejauhan, sosok bayangan yang Johnny lihat dalam mimpi akhirnya muncul di dunia nyata. Dia bernama Durna Hitam, penjagal hutan yang telah membinasakan 3 lembah dalam legenda tua. Durna dulunya manusia, tapi kekejamannya membuat roh bumi mengutuknya menjadi makhluk tanpa umur, dengan hati sekeras batu. Penduduk desa di pinggiran hutan lari tunggang langgang, meninggalkan rumah mereka. Tanaman layu, sungai-sungai kecil mengering, dan binatang-binatang bermigrasi tanpa arah. Johnny hanya bisa menyaksikan dari jauh, tubuhnya bergetar. Mengapa semua ini terjadi? Gumamnya. Putra rawa menggenggam tangan Johnny, meski tubuhnya lemah. Karena kau adalah cahaya baru, dan cahaya akan selalu dipandang sebagai ancaman oleh kegelapan. Malam harinya, Johnny duduk di atas batu tua di tengah rawa. Ia mencoba menyanyikan nyanyian penyembuh seperti sebelumnya, tapi suaranya tak sanggup menembus kabut dingin yang menggantung di udara. Kali ini, musuhnya bukan hanya kekuatan, tapi ketakutan yang membuat tanah membisu. Ia merasa kecil lagi, yatim piatu, sendirian, tapi di tengah sunyi, suara lembut menyentuh hatinya. Kau tak sendiri, Johnny, kata suara itu. Kami mendengarmu. Tiba-tiba cahaya kecil muncul dari danau. Cahaya itu membentuk sosok-sosok kecil, roh-roh alam, roh binatang, dan bahkan roh anak-anak yang pernah mati di hutan. Mereka tersenyum padanya. Kami adalah bagian darimu. Jangan lupakan itu. Johnny meneteskan air mata. Untuk pertama kalinya, ia merasakan hangat dalam dinginnya ketakutan. Ia tidak sendiri. Ia adalah bagian dari rawa, dan rawa adalah bagian dari dirinya. Keesokan harinya, Johnny menggambar lingkaran dari tanah dan abu di tengah rawa. Ia bersiap. Ia tahu Durna Hitam akan datang, dan rawa tidak akan menyerah. Roh-roh mulai berkumpul, angin mulai berputar, dan jauh di cakrawala, suara genderang terdengar, tanda bahwa perang akan segera datang. Tapi kali ini, Johnny tak akan bersembunyi. Ia bukan hanya anak kecil lagi. Ia adalah pelindung. Ia adalah suara. Ia adalah harapan. Dan di belakang kegelapan yang mendekat, Johnny tahu, cahaya yang sejati tidak pernah lahir tanpa melewati malam yang paling pekat. Langit memerah, seolah darah dari langit menetes ke bumi.
Kabut hitam yang dibawa Durna hitam perlahan merayap mendekati rawa, mengikis dedaunan, mematikan bunga-bunga, dan meninggalkan bau kematian yang menusuk hidung. Johnny berdiri tegak di bibir rawa, tubuhnya kecil dibanding bayang-bayang pasukan hitam yang mendekat, tapi matanya menyala oleh tekad. Di belakangnya, putra rawa yang kini setengah roh setengah makhluk, berdiri perlahan meski masih terluka. Hari ini, rawa tak akan tunduk, bisiknya. Pasukan Durna hitam terdiri dari makhluk-makhluk buas yang tercipta dari kemarahan, serigala bertanduk, manusia pohon yang mati membusuk, dan roh-roh tersesat yang dikurung dalam tubuh lumpur. Mereka datang tanpa suara, tapi kehancuran terasa dari setiap langkah mereka. Durna sendiri berdiri di atas singgasananya yang dibawa 4 makhluk berkulit besi. Anak rawa, suaranya menggelegar, kau bisa menyerah dan menyelamatkan nyawamu. Tapi tempat ini akan tetap menjadi milikku. Johnny tak menjawab, ia hanya menutup mata, mengingat wajah ibu dan ayahnya yang telah tiada, senyum mereka yang perlahan memudar di balik bayangan waktu. Ia mengingat malam pertama ia menangis sendirian, dan suara air yang menenangkannya. Ia mengingat putra rawa yang mengajarinya keberanian, dan semua roh yang kini menjadi bagian dari dirinya. Ketika ia membuka mata, tanah di sekelilingnya mulai bercahaya, dan suara alam bangkit dari bisikan akar hingga gemuruh langit. Perang pun pecah. Rawa bergerak, bukan seperti tanah biasa, tapi seperti makhluk hidup yang terluka dan marah. Akar-akar pohon menjulur menyerang, air dan lumpur berubah menjadi perisai dan tombak. Roh-roh alam melayang seperti cahaya, menyatu dengan pepohonan dan binatang. Johnny berdiri di tengah medan, menyanyikan nyanyian kuno yang membangkitkan semangat juang para pelindung rawa. Nyanyiannya menggema, memecah ketakutan, membakar harapan di hati semua makhluk yang melindungi tanah itu. Tapi kekuatan Durna hitam bukanlah kekuatan biasa. Ia menghunus tongkat tulangnya, menancapkannya ke tanah, dan dari sana muncul lubang-lubang besar yang melahap bagian-bagian rawa. Beberapa roh langsung tersedot dan terdiam selamanya. Kau terlalu muda untuk melawan takdir, teriak Durna. Tapi Johnny menjawab dengan nyanyian yang semakin nyaring, dan dari danau muncul sesuatu yang belum pernah ia panggil sebelumnya, roh naga air, roh tertua di rawa, bangkit dari tidur panjangnya. Pertempuran memuncak, naga air menyerbu langit, menyemburkan kabut yang menghapus racun Durna. Pasukan bayangan mulai tercerai-berai, kehilangan bentuk. Durna marah dan melompat turun, menantang Johnny secara langsung. Mereka bertatapan, dua kekuatan yang bertolak belakang, kegelapan yang menguasai dan cahaya yang melindungi. Tongkat tulang bertemu dengan cahaya roh, dan dentuman besar mengguncang seluruh rawa, membuat waktu seolah berhenti sejenak. Dalam detik terakhir benturan itu, Johnny melihat kilatan kenangan Durna, dulu ia manusia, dan pernah kehilangan semua yang ia cintai karena keserakahan manusia lainnya. Dari rasa sakit itu lahirlah dendam. Aku hanya ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan, bisik Durna di antara pertarungan. Tapi Johnny menjawab lirih, luka tak bisa disembuhkan dengan luka yang lain. Dan cahaya yang membungkus Johnny semakin terang, menelan gelap yang selama ini menguasai Durna. Ledakan besar memekakkan rawa. Semua makhluk terhenti, menanti dalam diam. Ketika cahaya mereda, Durna telah tiada. Hanya tongkat tulang yang tersisa, kini retak dan hancur. Johnny terbaring lemah, napasnya tersengal. Tapi rawa, hidup. Ia telah menyelamatkannya. Namun perang belum benar-benar usai. Karena kadang, luka paling dalam tidak terlihat oleh mata, melainkan tersembunyi dalam jiwa. Kabut pagi menyelimuti rawa dengan tenang. Tak ada lagi bayangan mengancam, tak ada lagi suara perang atau jerit makhluk-makhluk kegelapan. Yang tertinggal hanyalah luka-luka sunyi dan tanah yang bernafas perlahan, mencoba pulih dari luka dalam. Johnny duduk di tepi danau, tubuhnya lemah, napasnya masih terengah. Di sekelilingnya, roh-roh kecil berkumpul seperti anak-anak yang menjaga ibunya sendiri. Mereka tahu, raja kecil mereka telah menyelesaikan pertarungannya. Putra rawa menghampirinya perlahan. Tubuhnya kini tembus cahaya, seakan waktu keberadaannya di dunia ini hampir usai. Kau telah melampaui takdirmu, Johnny, ucapnya lembut. Rawa ini selamat bukan karena kekuatanmu, tapi karena hatimu. Johnny hanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia kehilangan banyak hal, tanah yang ia cintai, roh-roh sahabat, bahkan sebagian dari dirinya. Tapi ia juga mendapatkan sesuatu yang tak bisa dibeli, pengakuan dari semesta. Di malam terakhirnya di rawa,
Joni menyalakan api kecil di bawah pohon beringin besar. Roh-roh berkumpul mengelilinginya, menyanyikan lagu pengantar. Nyanyian itu bukan tentang perang atau kemenangan, tapi tentang harapan dan kelahiran kembali. Cahaya dari tubuh putra rawa perlahan membubung ke langit, dan dari tubuhnya jatuh benih kecil, benih kehidupan. Tanamlah itu, katanya, itu adalah aku, dan juga kamu. Keesokan harinya, Joni menanam benih itu di tengah rawa, di tempat pertama kali ia diselamatkan. Hujan turun pelan, seolah langit ikut mendoakan. Dalam hitungan jam, benih itu tumbuh menjadi pohon kecil bercahaya, memancarkan kehangatan yang menenangkan semua makhluk. Pohon itu menjadi simbol perdamaian dan penjaga keseimbangan. Roh-roh menyebutnya pohon anak rawa. Dan dari sanalah kehidupan mulai tumbuh kembali. Joni tidak pergi, ia memilih tinggal. Tapi ia bukan lagi anak yatim yang rapuh. Ia menjadi penjaga rawa, pelindung dari batas antara terang dan gelap. Anak-anak dari desa kadang datang diam-diam ke tepi rawa, melihat sosok seorang anak yang duduk tenang berbicara dengan burung dan bunga. Mereka memanggilnya anak cahaya, meski tak pernah berani mendekat. Ia menjadi legenda hidup, dongeng yang diceritakan di pinggir perapian. Bertahun-tahun berlalu, desa kembali makmur, dan rawa tak lagi menjadi tempat yang ditakuti. Tapi sesekali, seseorang mengaku melihat kilatan putih di antara kabut, sosok buaya besar dengan sisik bersinar dan mata penuh kebijaksanaan. Mereka bilang itu putra rawa, masih menjaga dari jauh, tak pernah benar-benar pergi. Ia dan Joni menjadi satu, terikat oleh janji kuno, untuk menjaga keseimbangan, sampai waktu tak lagi punya nama. Di usia yang tak lagi muda, Joni menulis satu surat, lalu meletakkannya di bawah pohon anak rawa. Isinya sederhana, jika kau merasa tak berarti, datanglah ke rawa. Duduklah, dengarkan suara air dan angin. Mungkin, kau akan mengerti siapa dirimu yang sesungguhnya. Lalu ia berjalan ke tengah danau, tubuhnya perlahan diselimuti cahaya, seperti sahabatnya dulu. Ia pun menghilang, menjadi bagian dari rawa selamanya. Dan sejak hari itu, rawa tak pernah lagi sepi. Selalu ada suara yang menenangkan di antara gemercik air. Suara nyanyian, suara harapan. Suara Joni, anak rawa yang tak pernah mati.